shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I Casey Stoner ingatkan rival, Marc Marquez masih menyimpan potensi besar. Seri perdana MotoGP 2025 di Buriram, Thailand, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez. Bergabung dengan Ducati Lenovo, ia langsung menunjukkan dominasinya dengan meraih double podium, menang di sprint race dan race utama. Namun, legenda MotoGP dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, meyakini bahwa Marquez belum mengeluarkan seluruh potensinya. Ia memperingatkan rival-rivalnya bahwa Marquez bisa tampil lebih agresif dan lebih cepat di seri-seri mendatang. Sejak sesi kualifikasi, Marc Marquez sudah menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia mampu menjaga konsistensi kecepatan dan selalu berada di barisan terdepan. Sprint race menjadi ajang demonstrasi kekuatannya. Marquez melesat sejak awal, meninggalkan lawan-lawannya tanpa celah untuk mengejar. Race utama juga berlangsung impresif. Marquez memimpin balapan dengan meyakinkan, hingga akhirnya terlihat melambat di laps ke-7, memberikan kesempatan kepada Alex Marquez untuk mengambil alih posisi pertama. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang Marc Marquez tiba-tiba mengurangi kecepatan? Rupanya, ini bukan sekadar strategi biasa, tetapi cara cerdas Marquez untuk menghindari penalti. Regulasi MotoGP mewajibkan pembalap menjaga tekanan ban depan di atas 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika tekanan terlalu rendah, mereka bisa terkena hukuman dari steward MotoGP. Saat balapan berlangsung, Marquez merasakan bahwa tekanan ban depannya turun. Jika ia terus memimpin dengan kondisi tersebut, risikonya terlalu besar. Oleh karena itu, ia memilih untuk menurunkan kecepatan dan berada di belakang Alex Marquez. Strategi ini memungkinkannya menggunakan slipstream untuk meningkatkan tekanan ban kembali ke batas aman. Keputusan ini menunjukkan betapa cerdasnya Marquez dalam memahami teknis balapan. Tidak banyak pembalap yang memiliki pemahaman sebaik dirinya dalam kondisi seperti ini. Namun, begitu tekanannya kembali normal, Marquez langsung mengubah strategi. Ia kembali meningkatkan kecepatan, dan dalam 3 lap terakhir, ia menyalip Alex Marquez dengan manuver agresif. Overtake tersebut membuktikan bahwa Marquez tetap memiliki nyali besar dan kemampuan teknis luar biasa. Melihat performa ini, Casey Stoner yakin bahwa Marc Marquez belum menunjukkan performa maksimalnya. Jika dengan kondisi seperti ini ia sudah mampu mendominasi, maka saat ia tampil dengan 100% kemampuannya, rival-rivalnya akan semakin kesulitan menandinginya. Apa yang kita lihat di Buriram itu luar biasa. Tapi saya rasa Marc belum mengeluarkan segalanya. Dia masih beradaptasi dengan Ducati dan tetap bisa menang dengan strategi yang sangat cerdas. Jika di balapan berikutnya dia tidak menghadapi masalah teknis, saya yakin dia akan tampil lebih agresif, ujar Stoner. Stoner juga menekankan bahwa kejeniusan Marquez dalam membaca situasi dan mengatur strategi adalah keunggulan terbesarnya. Banyak pembalap yang cepat, tapi tidak semua bisa memahami balapan seperti Marc. Dia tahu kapan harus mengalah, kapan harus menyerang, dan bagaimana mengatasi masalah tanpa kehilangan peluang menang. Itu kualitas seorang juara sejati, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin dijagokan dalam perburuan gelar juara dunia 2025. Namun, rival-rival seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez pasti tidak akan tinggal diam. Seri berikutnya akan berlangsung di MotoGP Argentina, di mana Marquez sudah beberapa kali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terkuat di sana. Jika benar Marquez belum tampil dengan kemampuan penuh di Thailand, maka di Argentina dan seri berikutnya, ia bisa semakin sulit dihentikan. Akankah Marquez kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah rival-rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju sang juara dunia 8 kali ini? Yang pasti, persaingan MotoGP 2025 semakin memanas. Marc Marquez masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, bukti perjuangan tak kenal lelah. Pembalap debutan Ducati Lenovo, Marc Marquez, resmi masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025, setelah menunjukkan penampilan luar biasa sepanjang musim 2024 hingga awal 2025.
Nominasi ini menjadi bukti atas perjalanan panjang sang juara dunia 6 kali yang penuh lika-liku sejak kecelakaan fatal pada tahun 2020 di sirkuit Jerez. Penghargaan Laureus Comeback of the Year merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia olahraga yang diberikan kepada atlet yang mampu bangkit dari masa sulit dan kembali ke performa terbaiknya. MotoGP secara resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez masuk dalam nominasi tersebut berkat perjuangan dan ketangguhannya untuk kembali ke puncak performa setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera. Karir Marc Marquez sempat berada di ujung tanduk setelah kecelakaan hebat yang menimpanya pada MotoGP Jerez 2020. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera patah tulang lengan kanan yang sangat parah, hingga membuatnya harus menjalani beberapa kali operasi selama lebih dari 1 tahun. Selama masa pemulihan, Marquez harus rela absen dalam beberapa balapan dan tidak mampu tampil maksimal ketika kembali ke lintasan. Banyak pihak yang meragukan apakah pembalap berjuluk The Baby Alien ini mampu kembali ke performa terbaiknya. Meski begitu, Marquez menunjukkan mental baja dengan terus berusaha bangkit meski seringkali tampil di bawah performa. Musim 2022 dan 2023 menjadi periode tersulit dalam karirnya, di mana ia hanya mampu meraih beberapa podium tanpa kemenangan yang signifikan. Perlahan namun pasti, Marc Marquez mulai menemukan kembali ritmenya pada musim 2024. Bergabung bersama tim satelit Gresini Ducati, ia mampu meraih 3 kemenangan Grand Prix yang membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas sebagai pembalap papan atas. Performa tersebut menjadi titik balik bagi Marquez, yang semakin percaya diri untuk bersaing di barisan depan. Keputusan besar pun diambil pada akhir musim 2024, di mana ia memutuskan pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini menjadi momentum baru bagi Marquez. Di atas motor Desmos edisi Gippo 24, ia langsung menunjukkan dominasinya di seri pembuka MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama, menegaskan bahwa dirinya telah kembali sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. MotoGP melalui situs resminya menyebut perjalanan Marquez sebagai drama luar biasa yang dipenuhi patah hati, penderitaan, dan tekad kuat untuk kembali ke puncak. Ini drama yang luar biasa, patah hati, penderitaan, tekad, dan ketangguhan untuk kembali ke puncak sejak Jerez 2020. Beberapa pembedahan dan kepercayaan bahwa karirnya bisa berakhir. 3 kemenangan tahun lalu adalah bayaran pertama, dan kemudian mendapatkan nominasi untuk penghargaan ini, tulis MotoGP. Apa yang dilakukan Marquez menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa pantang menyerah adalah kunci menuju kesuksesan. Meski mengalami masa-masa sulit, ia terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhirnya bisa kembali bersaing di level tertinggi. Di ajang Laureus Comeback of the Year Award 2025, Marc Marquez akan bersaing dengan sejumlah atlet kelas dunia dari berbagai cabang olahraga, seperti Rebeca Andrade, atlet senam asal Brasil, Caeleb Dressel, atlet renang asal Amerika Serikat, Lara Gut-Behrami, atlet ski asal Swiss. Pemilihan pemenang akan dilakukan oleh panelis khusus yang terdiri dari para tokoh olahraga dunia. Proses penjurian berlangsung secara ketat dengan mempertimbangkan perjalanan karir dan dampak yang diberikan oleh para atlet dalam kebangkitan mereka. Pemenang penghargaan ini akan diumumkan pada acara Laureus World Sports Awards 2025 yang akan digelar di Palacio de Cibeles, Madrid pada tanggal 21 April 2025. General Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, turut memberikan komentar atas masuknya Marc Marquez dalam nominasi Laureus Comeback of the Year. Marc adalah pembalap luar biasa yang memiliki mental juara. Perjalanan yang ia lalui tidak mudah, tetapi ia terus berjuang tanpa menyerah. Kami bangga bisa menjadi bagian dari kisah kebangkitannya, ujar Dall'Igna. Ia juga menambahkan bahwa Ducati akan mendukung penuh Marquez dalam setiap langkah yang diambilnya, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Nominasi Laureus Comeback of the Year, ini bukan hanya tentang kemenangan di lintasan, tetapi juga tentang semangat pantang menyerah dan mental baja yang dimiliki Marc Marquez. Banyak orang yang mengira karir Marquez akan berakhir setelah cedera parah yang menimpanya, tetapi ia membuktikan bahwa keinginan kuat untuk bangkit bisa mengalahkan segala rintangan. Kini, Marc Marquez menjadi simbol inspirasi bagi para atlet di seluruh dunia, bahwa tidak ada yang mustahil selama kita terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Penghargaan Laureus Comeback of the Year akan menjadi penghormatan bagi perjalanan luar biasa Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Jika berhasil memenangkannya, ini akan menjadi penghargaan individu paling bergengsi di luar MotoGP yang pernah diraih oleh Marquez. Semua mata kini tertuju pada acara puncak di Palacio de Cibeles, Madrid pada 21 April 2025. Akankah Marc Marquez berhasil membawa pulang trofi bergengsi ini? Yang pasti, apapun hasilnya,
Perjuangan Marc Marquez sudah menjadi kisah yang akan dikenang selamanya di dunia olahraga. Marc Marquez bikin Ducati terpukau, strategi cerdas di MotoGP Thailand. Balapan MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram menghadirkan drama yang mengejutkan banyak pihak. Salah satu momen paling mencolok adalah ketika Marc Marquez tiba-tiba memperlambat laju motornya saat sedang memimpin balapan. Keputusan ini membuat manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sempat panik sebelum akhirnya menyadari alasan dibalik tindakan tersebut. Marquez yang tampil dominan sejak awal balapan, sukses mempertahankan posisi terdepan selama beberapa laps. Namun, pada laps ke-7, terjadi sesuatu yang tidak biasa. The Baby Alien, julukan Marquez, secara sengaja membiarkan adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, untuk menyalip dan mengambil alih pimpinan balapan. Momen ini sempat membuat tim Ducati terkejut, termasuk Tardozzi yang menyaksikan langsung dari garasi. Marquez ternyata memiliki alasan kuat di balik keputusannya itu. Ia menyadari bahwa tekanan ban depan motornya berada dalam kondisi kritis dan berpotensi melanggar regulasi yang ditetapkan dalam MotoGP. Sesuai aturan, setiap pembalap wajib menjaga tekanan ban depan minimal 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika batas ini dilanggar, sanksi penalti bisa dijatuhkan, yang tentu saja dapat merugikan posisinya di balapan. Tardozzi mengaku awalnya merasa bingung dengan keputusan Marquez yang tiba-tiba melambat, tetapi setelah melihatnya kembali menempel di belakang Alex Marquez dengan stabil di tikungan kelima, ia mulai memahami strategi tersebut. Dia, Marquez, melambat dengan cara yang aneh, karena dia bisa saja melambat dengan cara lain, ujar Tardozzi, dikutip dari Crash. Tapi jantungku berdetak sangat cepat, mungkin sekitar 200 bpm saat itu. Lalu ketika saya melihatnya tetap berada di belakang Alex dengan cara yang normal di tikungan kelima, saya langsung mengerti, tambahnya. Keputusan Marquez untuk mengatur ritme balapannya ini menunjukkan kecerdikan dan pengalaman panjangnya di MotoGP. Dengan cara ini, ia bisa menjaga tekanan ban tetap dalam batas aman sambil tetap berada dalam posisi strategis untuk menyerang kembali di akhir balapan. Setelah berhasil mengatasi masalah tekanan ban, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya lagi di 3 laps terakhir. Dengan penuh perhitungan, ia mulai mendekati Alex Marquez yang masih berada di posisi pertama. Momen penentu terjadi di tikungan terakhir, ketika Marquez melakukan manuver overtake yang berisiko tinggi tetapi dieksekusi dengan sangat presisi. Dengan aksi ini, ia berhasil merebut kembali posisi terdepan dan akhirnya melintasi garis finish sebagai juara MotoGP Thailand 2025. Terlepas dari kejadian ini, Tardozzi menegaskan bahwa Ducati sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, termasuk memastikan tekanan ban dalam batas aman sebelum balapan dimulai. Saya pikir para teknisi kami selalu menghitung angka-angka suhu dengan sangat baik. Tetapi pada akhirnya, kita harus melihat datanya, karena berbicara tanpa mengetahui apa yang terjadi bukanlah hal yang baik, jelasnya. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pembalap yang cerdas dalam membaca situasi di lintasan. Dengan strategi yang matang dan kemampuan teknis yang luar biasa, ia berhasil mengatasi tantangan teknis dan tetap keluar sebagai pemenang. Kini, dengan kemenangan beruntun di sprint race dan balapan utama di Thailand, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pertanyaannya sekarang, apakah ia bisa mempertahankan dominasinya di seri-seri berikutnya? Semua mata kini tertuju pada balapan selanjutnya di Argentina dan Amerika Serikat, 2 sirkuit yang dikenal sebagai salah satu favorit Marquez sepanjang karirnya. Satu hal yang pasti, performa Marquez bersama Ducati musim ini telah membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Francesco Bagnaia pesimis hadapi 2 seri selanjutnya, akui keunggulan Marc Marquez di Argentina dan Amerika. Pembalap utama Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengaku pesimis bisa mengalahkan rekan setimnya, Marc Marquez, dalam 2 seri MotoGP 2025 mendatang. Hal ini dikarenakan 2 balapan berikutnya, yang akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, 14 hingga 17 Maret 2025, dan Circuit of the Americas, Kota, Amerika Serikat, 28 hingga 30 Maret 2025. Dianggap sebagai trek yang sangat menguntungkan bagi Marquez. Bagnaia baru saja menyelesaikan MotoGP Thailand dengan hasil yang kurang memuaskan. Pembalap asal Italia itu hanya mampu finish di posisi ketiga, tertinggal dari Marc Marquez yang menjadi pemenang dan Alex Marquez yang menempati posisi kedua.
Hasil ini membuat Bagnaia gagal mengulang pencapaiannya di musim sebelumnya, di mana ia berhasil memenangkan seri pembuka di Qatar pada 11 Maret 2024. Setelah gagal meraih kemenangan di Thailand, Bagnaia berambisi untuk tampil lebih baik di Argentina dan Amerika Serikat. Namun, ia mengakui bahwa Marc Marquez memiliki keunggulan di dua trek tersebut, yang membuatnya semakin sulit untuk mengalahkan sang juara dunia 8 kali itu. Kami tahu betul bahwa Argentina dan Austin adalah dua sirkuit yang sangat bagus untuk Marc. Kami harus bekerja keras untuk memperkecil ketertinggalan, ujar Bagnaia, dikutip dari Motosan. Pembalap yang akrab disapa Pecco ini juga menyatakan bahwa kondisi trek di Argentina akan menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Anda tidak pernah tahu, terkadang saya memulai akhir pekan dan semuanya berjalan baik. Tetapi, kami belum ke Termas, Argentina, selama 3 tahun dan saya tidak dapat membayangkan kondisi seperti apa yang akan kami temukan di lintasan, lanjutnya. Meski merasa tidak diunggulkan, Bagnaia tetap berusaha untuk tidak kehilangan terlalu banyak poin dalam dua balapan tersebut. Ia menyadari bahwa persaingan musim ini akan semakin ketat, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati yang langsung tampil dominan sejak seri pertama. Meskipun pesimis menghadapi Argentina dan Amerika Serikat, Bagnaia tetap optimistis bisa tampil lebih baik di balapan selanjutnya. Ia menilai bahwa seri MotoGP Qatar dan beberapa balapan setelahnya lebih menguntungkan dirinya, sehingga masih ada peluang untuk merebut kembali keunggulan dari Marc Marquez. Saya tidak boleh kehilangan terlalu banyak poin, jika tidak bisa menambahnya. Karena mulai dari Qatar akan ada sirkuit yang lebih menguntungkan saya, tutup Bagnaia. Dengan hasil di Thailand dan 2 seri mendatang yang dianggap menguntungkan Marc Marquez, Francesco Bagnaia kini dihadapkan pada tantangan besar. Akankah ia mampu mempertahankan peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025? Atau justru Marc Marquez semakin memperlebar jarak di puncak klasemen? Semua akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Marc Marquez yang berhasil jadi juara di MotoGP Thailand 2025, Alex Marquez beri perlawanan sengit. Balapan utama MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi ajang unjuk gigi bagi Marc Marquez. Pembalap baru Ducati itu sukses keluar sebagai juara, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua. Sementara itu, Francesco Bagnaia melengkapi podium di peringkat ketiga. Kemenangan ini semakin memperkuat dominasi Marc Marquez di seri pembuka musim ini setelah sebelumnya juga memenangkan sprint race. Namun, jalannya balapan utama tidaklah mudah. Alex Marquez sempat memberikan perlawanan sengit dan bahkan hampir memenangkan balapan setelah memanfaatkan kesalahan teknis yang dialami sang kakak. Balapan dimulai dengan Marc Marquez langsung melesat dari posisi terdepan, mempertahankan keunggulannya sejak lampu start padam. Dengan performa Ducati Desmos edisi GP24 yang luar biasa serta skill balapnya yang agresif, Marquez mampu membuka jarak dari para rivalnya di beberapa laps awal. Namun, di laps ke-7, momen mengejutkan terjadi. Marc Marquez tampak kehilangan tenaga setelah melewati tikungan ketiga. Entah karena masalah teknis berkurangnya tekanan ban belakang, hal ini langsung dimanfaatkan oleh Alex Marquez yang berada di belakangnya. Tanpa ragu, Alex Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan, menyalip sang kakak dengan cepat. Sejak saat itu, Alex Marquez memimpin balapan dengan sangat baik. Ia menjaga ritmenya dan terus memperlebar jarak, sementara Marc Marquez berusaha mengejar. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga juga mulai mendekat, memberikan tekanan kepada kedua bersaudara tersebut. Ketika balapan memasuki 3 laps terakhir, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Dengan gaya balap khasnya yang agresif namun tetap terkontrol, ia terus menempel Alex di setiap tikungan. Momen penentu akhirnya terjadi di tikungan ke-12. Dengan keberanian dan perhitungan matang, Marc Marquez melakukan manuver overtake yang sangat berisiko tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal, tetapi Marquez dengan insting balapnya yang tajam berhasil melakukan manuver bersih untuk merebut kembali posisi terdepan. Alex Marquez yang sempat memimpin pun harus merelakan kemenangan jatuh ke tangan kakaknya. Meski begitu, ia tetap bertahan di posisi kedua, sementara Bagnaia tetap di posisi ketiga hingga garis finish. Setelah balapan, Alex Marquez mengungkapkan perasaannya tentang jalannya balapan yang begitu ketat. Saya sempat mengira, saya bakal jadi pemenangnya.
Saya sudah memberikan segalanya dan bertahan sekuat tenaga dari tekanan Mark, ujar Alex. Namun, ia mengakui bahwa Marquez selalu punya cara untuk menekan lawannya hingga batas maksimal. Mark mencoba terus menekan, dan saya memberikan semua energi untuk bertahan. Tapi akhirnya, saya sudah mencapai titik maksimal, lanjutnya. Ketika disinggung soal aksi overtake berisiko tinggi yang dilakukan Mark di tikungan terakhir, Alex Marquez mengaku tidak terkejut. Saya tidak heran dengan aksi berani Mark. Saya sudah sangat hafal dengan gaya balapnya. Dia selalu berani mengambil keputusan yang tepat, meskipun risikonya sangat tinggi. Itu karena insting balapnya memang luar biasa tajam, kata Alex. Meskipun harus puas di posisi kedua, Alex tetap merasa senang karena bisa naik podium dan bersaing ketat dengan kakaknya dalam balapan yang sangat intens. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Marc Marquez, mengingat ini adalah debut pertamanya bersama Ducati dalam balapan utama MotoGP. Tidak hanya memenangkan sprint race, tetapi ia juga sukses mengamankan kemenangan di balapan utama, sekaligus meraih double podium di seri pertama musim ini. Lebih menarik lagi, kemenangan ini semakin membuktikan bahwa faktor pembalap menjadi kunci utama dalam kesuksesan di MotoGP. Meskipun semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, yakni Desmos edisi GP24, hanya Marc Marquez yang mampu memaksimalkannya dengan luar biasa. Keberhasilan Marc Marquez dalam dua balapan di seri Thailand membuat General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan rasa bangganya. Kami tahu Marc adalah pembalap yang luar biasa, tetapi cara dia mendominasi balapan ini benar-benar mengesankan. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung beradaptasi dengan motor baru, tetapi Marc mampu melakukannya dengan sempurna, ujar Dall'Igna. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan ini semakin mempertegas bahwa Marquez adalah kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Marc telah membuktikan bahwa bukan hanya motornya yang penting, tetapi juga siapa yang mengendarainya. Kami sangat senang dengan debutnya bersama Ducati, lanjutnya. Dengan dua kemenangan beruntun di sprint race dan balapan utama, Marc Marquez kini resmi memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi awal musim yang sangat sempurna baginya, sekaligus memperingatkan para rivalnya bahwa ia benar-benar siap untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Namun, musim masih panjang, dan tantangan besar masih menanti di seri-seri berikutnya. Apakah Marquez akan terus mendominasi di seri-seri selanjutnya? Ataukah para rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan dominasinya? Yang pasti, MotoGP 2025 telah dimulai dengan cara yang luar biasa, dan persaingan musim ini akan semakin menarik untuk diikuti. Gigi Dall'Igna bangga, Marc Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP Buriram Thailand 2025. MotoGP Thailand 2025 menjadi panggung dominasi bagi Marc Marquez. Setelah memenangi sprint race dengan gemilang, pembalap asal Spanyol itu kembali menunjukkan kelasnya di balapan utama dan sukses meraih kemenangan kedua di sirkuit Chang International, Buriram. Kemenangan ini semakin spesial karena merupakan debut pertama Marquez bersama Ducati di kelas utama. Tidak hanya berhasil beradaptasi dengan cepat, ia juga mampu menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di lintasan. Tak heran jika General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, mengaku bangga dan terkesan dengan performa luar biasa dari Marquez sepanjang akhir pekan. Balapan utama MotoGP Thailand 2025 dimulai dengan penuh tantangan bagi Marc Marquez. Meskipun memulai balapan dari posisi terdepan, ia mengalami sedikit kendala pada Desmos edisi GP24 miliknya di awal laps. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh adiknya, Alex Marquez, yang langsung menyalipnya dan mengambil alih posisi pertama. Situasi ini sempat membuat para penggemar bertanya-tanya apakah Marc mampu membalas. Namun, sebagai pembalap yang berpengalaman, ia tidak panik. Marquez tetap menjaga ketenangan dan fokus untuk kembali mengejar posisi terdepan. Alex Marquez, yang membela tim satelit Gresini Racing, tampil sangat kuat sepanjang balapan dan memberikan perlawanan sengit. Ia berusaha mempertahankan posisinya dengan kecepatan yang stabil dan strategi yang matang. Namun, Marc Marquez bukanlah tipe pembalap yang mudah menyerah.
Memasuki pertengahan balapan, Marc Marquez mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai juara dunia, ia memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Ia perlahan memangkas jarak dengan Alex Marquez, mencari celah untuk menyalip tanpa terburu-buru. Saat balapan memasuki fase akhir, persaingan semakin ketat. Marc terus menekan Alex dengan agresivitas yang terukur. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan dan memanfaatkan momen yang tepat membuatnya semakin mendekat ke posisi terdepan. Momen penentu terjadi di laps terakhir, tepatnya di tikungan ke-12. Dengan keberanian dan keahliannya dalam melakukan manuver, Marc Marquez berhasil menyalip Alex Marquez. Aksi tersebut dilakukan dengan sangat presisi, menunjukkan betapa hebatnya pengendalian motor serta insting balapnya yang masih sangat tajam. Setelah berhasil mengambil alih posisi pertama, Marc tidak memberikan celah bagi Alex untuk membalas. Ia mempertahankan kecepatannya hingga garis finish dan memastikan kemenangan keduanya di seri Buriram. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga seorang petarung sejati. Debutnya bersama Ducati bisa dikatakan berjalan dengan sempurna. Hal ini membuat Gigi Dall'Igna, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, merasa sangat bangga. Menurut Dall'Igna, apa yang dilakukan Marquez adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung menyesuaikan diri dengan motor baru dan meraih kemenangan di dua balapan pertama. Namun, Marquez mampu melakukannya dengan sangat baik. Ducati sendiri menggunakan motor Desmos edisi GP24 untuk semua pembalap mereka di musim ini. Meski banyak yang sudah lebih dulu mengenal karakter motor tersebut, hanya Marquez yang mampu langsung memaksimalkan potensinya sejak balapan pertama. Hal ini membuktikan betapa hebatnya kemampuan adaptasi serta kecerdasan balap dari juara dunia 8 kali ini. Dengan 2 kemenangan beruntun di Buriram, Marc Marquez kini resmi memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya bahwa ia adalah kandidat serius dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Performa Marquez tidak hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat posisi Ducati sebagai tim yang mendominasi kejuaraan. Dengan kombinasi motor yang kompetitif dan pembalap sekelas Marquez, Ducati semakin percaya diri menghadapi musim yang masih panjang. Setelah seri Buriram, MotoGP 2025 dipastikan akan semakin menarik. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi. Namun, musim masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. Akankah Marquez terus melanjutkan dominasinya di seri-seri berikutnya? Ataukah para rival seperti Francesco Bagnaia, atau bahkan Alex Marquez akan menemukan cara untuk menghentikannya? Satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez dominasi sprint race MotoGP Thailand 2025, Francesco Bagnaia kesusahan kejar 2 Marquez. MotoGP 2025 semakin memanas dengan berlangsungnya sprint race di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand, pada siang tadi. Dalam balapan singkat yang berlangsung selama 13 laps ini, Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Sementara itu, Francesco Bagnaia kesusahan mengejar kecepatan dari 2 Marquez. Sejak lampu hijau menyala, Marc Marquez langsung menunjukkan keunggulannya. Start dari posisi terdepan memberinya keuntungan besar, dan ia berhasil mempertahankan posisi tanpa banyak gangguan. Alex Marquez yang berada di posisi kedua juga tampil solid, menjaga tempatnya dari ancaman Francesco Bagnaia. Di awal balapan, persaingan ketat terjadi di grup depan. Bagnaia, yang berusaha keras untuk menempel 2 Marquez, mencoba mencari celah untuk mendekati Alex. Namun, pertahanan solid dari pembalap Gresini Racing itu membuat Bagnaia kesulitan menemukan momentum untuk menyalip. Memasuki laps ketiga, Marc Marquez mulai menunjukkan dominasinya. Dengan kecepatan luar biasa, ia mulai memperlebar jarak dari para pesaingnya. Saat balapan memasuki pertengahan, selisih waktu antara Marc Marquez dan Alex sudah mencapai 0,665 detik. Saat balapan menyisakan 4 laps, dominasi Marc Marquez semakin terlihat. Dengan gaya balap agresif dan pengendalian sempurna atas Ducati Desmos edisi GP24, ia semakin menjauh dari kejaran Alex Marquez.
Pada titik ini, selisih waktu mereka sudah mencapai 1,208 detik. Sementara itu, persaingan di belakang mereka semakin ketat. Bagnaia terus berjuang untuk mengejar posisi kedua, tetapi Alex Marquez tetap tampil konsisten dan tidak memberi celah sedikit pun. Saat memasuki laps terakhir, Marc Marquez sudah terlalu jauh untuk bisa dikejar oleh siapapun. Dengan catatan waktu luar biasa, ia memastikan kemenangan dengan selisih yang cukup nyaman. Setelah 13 laps berjalan, Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish dengan waktu 19 menit 35,005 detik. Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi Marc Marquez, yang baru saja memulai perjalanannya bersama Ducati. Adaptasinya dengan motor baru tampaknya berjalan sangat cepat, dan hasil ini membuktikan bahwa ia siap bersaing untuk gelar juara dunia. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus puas dengan hasil yang kurang memuaskan. Pembalap utama Ducati ini tidak mampu memberikan perlawanan berarti kepada duo Marquez dan masih harus mencari solusi agar bisa kembali bersaing di barisan depan. Hasil sprint race di Thailand ini semakin memperjelas bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Ducati tampaknya masih menjadi kekuatan dominan, tetapi persaingan internal di dalam tim semakin ketat. Marc Marquez telah menunjukkan bahwa ia bisa langsung menjadi ancaman utama bagi siapapun, bahkan bagi rekan setimnya sendiri. Bagnaia harus segera bangkit jika ingin mempertahankan posisinya di Ducati. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama MotoGP Thailand. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi? Ataukah Bagnaia dan pembalap lain akan menemukan cara untuk menantangnya? Yang pasti, persaingan musim ini baru saja dimulai dan masih banyak kejutan yang bisa terjadi. Davide Tardozzi tak percaya, Marc Marquez tampil cepat di sesi praktis MotoGP 2025, sementara Pecco Bagnaia kesulitan MotoGP 2025 telah resmi dimulai di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Para pembalap mulai menunjukkan performa terbaik mereka, dan salah satu sorotan utama di awal musim ini adalah kecepatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Pembalap anyar tim pabrikan Ducati itu mampu tampil impresif dalam sesi latihan bebas dan praktis, sementara rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, justru mengalami kesulitan. Pada sesi free practice 1, Marc Marquez berhasil mencatat waktu tercepat, yaitu 1 menit 29,423 detik. Hasil ini mengejutkan banyak pihak karena Marquez baru saja bergabung dengan tim Ducati dan masih dalam tahap adaptasi dengan motor Desmos edisi GP24. Kecepatan Marquez tidak berhenti di situ. Pada sesi praktis, ia tetap menunjukkan performa yang sangat kompetitif dan hanya kalah dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang mencatat waktu terbaik 1 menit 29,020 detik. Marc hanya terpaut 0,052 detik, membuktikan bahwa ia sudah mampu bersaing di barisan depan. Namun, kondisi berbeda justru dialami oleh Francesco Bagnaia. Pembalap yang telah memenangkan 2 gelar juara dunia berturut-turut ini mengalami kesulitan besar dalam menemukan kecepatan. Bagnaia bahkan tidak mampu masuk ke dalam 10 besar pada kedua sesi latihan, yang berarti ia tidak lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, gitu. Situasi ini tentu menjadi tanda tanya besar, terutama bagi manajemen tim Ducati. Davide Tardozzi terkejut dengan performa Marquez dan Bagnaia. Salah satu sosok yang paling terkejut dengan hasil ini adalah Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Ia mengaku tidak percaya melihat bagaimana Marc Marquez bisa langsung beradaptasi dengan motor Ducati dan tampil cepat, sementara Bagnaia, yang sudah memiliki pengalaman panjang dengan Desmos edisi, justru kesulitan. Jujur, saya tidak menyangka Marc bisa secepat ini.